Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyama Putra Pastiawardana, NIM 19085611084 dari Universitas Udayana, Fakultas MIPA, Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu rancangan jaringan di 3 daerah kampus Universitas Udayana. Baik, rancangan jaringan Universitas Udayana yang terdiri dari 3 lokasi ini, yaitu Jimbaran, Nias, dan Sudirman, memiliki 4 router yang saling berhubungan, dan keempat router tersebut memiliki berbagai jalur untuk menghindari collision atau tabrakan data. 3 dari 4 router tersebut masing-masing terbagi ke 3 daerah. Yang pertama ada router Jimbaran untuk di Jimbaran, dan router Nias untuk di Nias, dan router Sudirman untuk di Sudirman. Kemudian di tengah-tengah terdapat satu router juga untuk menghubung tiga router daerah tersebut, dan juga untuk menghubungkan ke server pusat. Kemudian pada rancangan ini saya asumsikan bahwa router pusat berada di Telkom yang terletak di jalan bypass. Kemudian masing-masing daerah saya asumsikan dalam bentuk sederhana saja, hanya menggunakan satu switch dan satu access point. Tetapi pada daerah Jimbaran saya menggunakan 2 switch, yang satunya untuk memisahkan server Oase dan server I Miss You agar tidak menyatu dengan IP lain. Kemudian pada setiap server yang ada di sini saya hubungkan juga dengan UPS untuk mencegah kemungkinan server mati secara tiba-tiba karena mati listrik atau ada error dalam listrik. Tetapi di aplikasi sini saya tidak menemukan ada UPS, jadi saya akan memasukkannya ke RAB saja. Kemudian pada rancangan ini saya menggunakan IP address kelas C untuk semua jaringan yang tersebar di sini, terkecuali pada pusat saya menggunakan IP address kelas A. Di sini bisa dilihat networknya 8000. Nah, kemudian pada rancangan pusat di koneksi router ini saya membentuk keempat router tersebut saling berhubungan menggunakan kabel fiber fast Ethernet. Saya koneksikan secara statik. Di sini dapat dilihat addressnya. Setelah itu saya menggunakan IP kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0, dan pembagian tiap daerahnya beda-beda, yaitu di sini dalam Jimbaran net 192.168.18.0 untuk servernya, 192.168.168.00 untuk ke wilayah kampusnya, ke fakultasnya, dan pada Nias 192.168.30, dan di Sudirman 192.168.50. Di sini saya menghubungkan router ini agar dapat terkoneksi dengan berbagai jalur. Contohnya pada router Jimbaran ke Nias, di sini bisa dihubungkan langsung dengan IP 192.168.60 melalui jalur ini. Di sini saya sudah melabeli ada dua IP yang akan menghubungkannya, yaitu 192.168.61 dan 192.168.62. Untuk pengaturannya bisa dilihat di sini. Di fast Ethernet ini saya sudah menyetingnya seperti ini. Selain melalui net 192.168.60, juga dapat melalui center, yaitu mengirimkan data melalui net 192.168.20, dan juga setelah itu dibawa ke net 192.168.10. Begitu juga dengan router pada Sudirman jika ingin ke Nias ataupun jika ingin ke Jimbaran. Setelah itu pada pusat saya mengatur router agar bisa terkoneksi dengan server melalui jalur net 8000 atau IP kelas A. Di sini server saya setting memiliki default gateway 8889. Kemudian DNS servernya yaitu IP dari ini sendiri, server ini sendiri, yaitu 8888 dengan subnet mask 255.0.0.0. Nah, dalam server pusat ini menyimpan DNS dari ketiga server yang ada, yaitu Google yang saya setting di dalam server pusat dengan address 888, dan imissyou.unut.ac.id dengan address 192.168.18.18, dan oaseunut.ac.id dengan address 192.168.18.4. Pada daerah Jimbaran, saya akan menjelaskan pembagian ini ya, jaringannya. Jadi pada switch 0, di sini dapat dilihat terdapat access point juga untuk sebagai ini media wirelessnya, agar device-device yang menggunakan wireless dapat terhubung. Dan juga di sini terdapat beberapa PC yang terhubung dan printer yang terhubung dengan kabel LAN atau streak, yang sudah saya setting IP-nya menggunakan net ini 00 ini kelas C.
Di sini dapat dilihat salah satu PC yang sudah saya setting dengan IP address 192.168.0.2 dan memiliki nomor host 2 dengan default gateway yang mengarah pada router Jimbaran yaitu 192.168.0.1 dan DNS servernya ke pusat 888. Begitu juga dengan device-device lain memiliki settingan yang sama, hanya saja berbeda di bagian ininya, IP address di bagian hostnya. Nomor-nomornya akan berbeda. Kemudian pada server OASE, di sini saya sudah menyeting default gateway-nya sama seperti yang tadi, subnet yang sama, DNS yang sama, dan memiliki IP address yang sama dengan jalurnya yaitu 192.168.18.0. Dan juga di sini DNS-nya sudah saya setting untuk server ini sendiri yaitu oase.unet.acid dengan tampilan OASE itu sendiri, dan juga sama seperti dengan Amisio yang saya sudah setting, memiliki IP address yang berbeda tetapi dengan jalur yang sama. Nah, begitu juga dengan jaringan yang terdapat di NIAS. NIAS juga memiliki access point dan juga switch, tetapi network di sini addressnya 192.168.3.0. Jadi dalam salah satu contoh device yang saya setting memiliki IP address 192.168.3 dan hostnya berbeda-beda di setiap device-nya, dan juga DNS-nya akan mengacu lagi kepada server pusat. Nah, setelah itu Sudirman juga sama. Kemudian di sini saya akan mencoba menghubungi di dalam daerah, menghubungi beberapa device di dalam daerah itu sendiri. Nah, di sini dapat dilihat statusnya sudah sukses antara PC 7 dan PC 0. Kemudian PC 0 ke printer yang menggunakan access point sukses. Kemudian saya akan mengakses servernya menggunakan PC 0. Masih fail. Nah, sini sudah sukses. Kemudian ke server MSU juga sudah sukses. Setelah itu saya akan mencoba mengakses ke komputer lain dari Jimbaran ke Sudirman misalkan. Nah, di sini progresnya masih fail. Sekarang sudah sukses, sudah terhubung. Kemudian dari Sudirman saya akan mencoba mengakses ke server OASE yang ada di Jimbaran. Sudah sukses. Setelah itu saya akan mencoba mengakses ke server pusat dari NIAS. Sudah sukses, sudah bisa diakses seperti ini. Sudah semua lokasi sudah bisa mengakses ke server pusat, dan sekarang saya akan menguji coba apakah bisa mengakses domain dari server pusat menggunakan PC 0 mungkin. Web browser bisa saya ketik domainnya, contoh google.com. Nah, di sini sudah bisa mengakses Google. Kemudian oase.com. Nah, di sini OASE juga sudah bisa diakses. Kemudian emisinya juga sudah bisa diakses. Kemudian pada RAB saya menggunakan hitungan nyata dengan jumlah fakultas yaitu 13. Di sini saya mendapatkan total Rp732.919.440. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.